muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali setelah libur yang sangat amat panjang sekali. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan manhaj salafi sejati sampai akhir hayat kita nanti. Langsung saja kita lanjutkan kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj oleh Ad-Doktor atau Asy-Syaikh Ad-Doktor Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman 85, pertanyaan nomor 43. Ditanyakan di sini, yulahadhu ala ba'di syababis sahwa hamasan syadida fil qiyam bidakwati mimma yasma' min idhami ajda'iyah thumma sur'ana ma yazulu dhalikal hamas fama huwa taujihukum fi dhalik. Di sini ada pertanyaan, diperhatikan ya, di tengah-tengah para pemuda yang dijuluki dengan syababus sahwa, pemuda apa istilahnya kebangkitan ya, syababus sahwa, pemuda yang sedang bangkit ya. Diperhatikan di tengah-tengah mereka adanya semangat yang luar biasa untuk menjalankan dakwah karena mereka mendengar tentang besarnya pahala bagi para dai. Namun semangat yang membara tersebut itu hanya sebentar saja kemudian padam ya. Lalu apa nasihat Anda wahai Syekh ya tentang fenomena ini? Pertanyaan ini ya sangat amat berharga terutama di zaman ya sekarang ini, karena memang kita lihat berbagai macam pergerakan dakwah itu muncul di tengah-tengah para syabab, para pemuda dengan berbagai macam merek ya. Ada yang menamakan komunitas hijrah, yang ada menamakan komunitas sepeda pancal sunnah, atau enggak tahu ada becak sunnah dan seterusnya ya. Muncul berbagai macam merek-merek dakwah atau komunitas-komunitas dakwah yang rata-rata dipelopori oleh para asyabab ya. Kita langsung baca nasihat dari Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu taala. Kata beliau yang pertama, anali tahaffuzun ala istimal hadhil kalimah as-sahwa al-islamiyah. Yang pertama di sini ada yang perlu istilahnya garis atasi, yaitu kata-kata syababus sahwa, pemuda-pemuda kebangkitan, atau as-sahwa islamiyah, kebangkitan Islam. Kata beliau, kata-kata seperti ini kata beliau, kata Syekh Shalih bin Fauzan, itu kurang nyaman untuk memakainya ya. Kenapa demikian? Nanti akan disampaikan. Waqad nusyirat fi suhuf aktsar min marrah, dan kata-kata itu sering dipakai di beberapa media massa. Kata beliau, kenapa aku tidak suka dengan istilah seperti itu? Lima fiha min juhudin li juhudil ulama al-muslihim al-mustamirra fi kulli zaman. Karena kata-kata kebangkitan Islam di zaman ini misalnya, kalau kita mengatakan kebangkitan pemuda di zaman ini, kebangkitan Islam di zaman ini,
ini seolah-olah menutup mata atau mungkin dikatakan mendustakan, mengingkari kerja keras perjuangan para ulama-ulama yang senantiasa ada setiap zaman. Jadi sekali lagi, kalau menurut Syekh Shalih bin Fauzan dan juga sebagai ulama yang lain, kata-kata kebangkitan Islam di zaman sekarang misalnya, atau sekarang ini pemuda-pemuda Islam lagi bangkit, ini kata beliau selayaknya ditinggalkan, karena dalam kata-kata tersebut ada bentuk pengingkaran atau tidak diakuinya perjuangan para ulama yang ada sebelum mereka. Sedangkan dalam hadis Rasul SAW mengatakan, innallaha yab'atsu ala kulli ra'si mi'ati sana man yujadilu lana dinah, atau innallaha yab'atsu li hadil ummah, Allah mengutus kepada umat ini setiap 100 tahunnya ulama-ulama yang memperbaharui agamanya. Itu senantiasa ada, tidak akan mungkin kosong suatu zaman dari ulama ahli sunnah wal jamaah. Itu yang pertama. Yang kedua juga, Rasul mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina al-haqqi, senantiasa ada di tengah-tengah umat Islam sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran. Jadi tidak benar kalau dikatakan zaman ini seolah-olah baru Islam itu bangkit, baru kaum muslimin itu bangkit. Tidak, karena sekali lagi Rasul mengatakan setiap zaman itu pasti ada yang membangkitkan umat untuk kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau tidak suka dengan istilah as-sahwa islamiyah, kebangkitan Islam zaman ini atau kebangkitan pemuda Islam zaman ini, karena di dalamnya ada bentuk pendustaan atau pengingkaran terhadap kerja keras atau perjuangan para ulama-ulama al-muslihin yang memperbaharui umat ini, memperbaiki generasi umat ini yang mustamirra, terus menerus ada setiap zaman. Wa juhudin lil baqaya as-salihah min hadil ummah. Dan juga tadi ada bentuk pengingkaran terhadap perjuangan umat Islam yang sudah ada sebelumnya. Allati la takhlu minha ardu ila qiyamisa, yang tidak akan mungkin suatu zaman itu kosong dari orang-orang yang tegak di atas kebenaran dan mereka menyebarkan kebenaran tersebut. Ini kalau nggak rasa sudah pernah kita sampaikan ketika membahas masalah istilah jahiliyah, Ada terutama ulama-ulama harokah pergerakan di antara kelompok ikhwan muslimin, itu tokoh-tokoh mereka mengatakan sekarang ini zaman jahiliyah, sekarang ini umat jahiliyah. Nah, pemutlakan kata-kata itu juga sama, dilarang dalam syariat, dilarang oleh para ulama. Alasannya sama, karena di situ ada pengingkaran terhadap ulama-ulama ataupun generasi Ahlussunnah yang senantiasa ada setiap zamannya. Itu juga bertentangan dengan sabda Rasul bahwasanya umat Islam itu senantiasa ada di tengah-tengah mereka yang tegak di atas kebenaran. Memang ini adalah istilah-istilah kelompok-kelompok harokah, kelompok-kelompok pergerakan yang sangat jauh dari istilah-istilah Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Jadi ini jawaban yang pertama dari pertanyaan tersebut. Ada istilah yang kurang tepat digunakan, yaitu kata-kata sahwa islami ataupun syababus sahwa. Saya mau tambahkan dari ucapan penyusun kitab ini, yaitu Syekh Abu Abdillah Jamal bin Farihan Al-Harithi, pada footnote 112. Beliau mengatakan kalimatus sahwa au syababis sahwa awis sahwa islamiyah tatakarrar kathiran baina ba'di du'at wasyabab. Kata-kata as-sahwa kebangkitan atau pemuda kebangkitan atau sahwa islamiyah kebangkitan Islam itu diulang-ulang oleh sebagian para dai dan para pemuda. Wa hiya tusy'ir bi anna al-ummah islamiyah kanat naimatan au kanat fi ghaibubah. Seolah-olah umat Islam itu dikatakan dari dahulu sudah tidak ada namanya, atau mereka dianggap sudah sirna, sudah punah, ataupun dalam keadaan tidur. Walam yakun laha da'wah, seolah-olah tidak ada dakwah. Wa hadza la yasih, ini tidak benar sama sekali. Li'anal muslimin khususan fi hadzal balad
mazal khairu maujudan fihim walhamdulillah. Karena kaum muslimin secara khususnya di Saudi Arabia, namun juga di negeri kita, itu senantiasa kebaikan itu ada, ya, kebaikan itu senantiasa ada, alhamdulillah. Karena Rasul bersabda tadi, senantiasa akan ada di tengah-tengah umatku sekelompok orang yang tegak di atas kebenaran. La yadurru man khadalahum, tidak akan mencelakakan mereka yang menyelisih mereka, yang mencampakkan mereka, yang memperolok mereka sampai datangnya perkara Allah, yaitu sampai hari kiamat. Senantiasa akan ada di tengah-tengah umat Islam yang tegak di atas kebenaran, di tengah-tengah kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Dan Rasul juga mengatakan, la tajtami ummati ala dhalalah, tidak akan mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Kalau kebanyakan itu sesat, iya ada, ya. Karena Allah mengatakan, wa intuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika engkau mengikuti kebanyakan manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Kalau mayoritas sesat, banyak ada. Namun kalau semuanya dikatakan ya sesat, kalau dikatakan semuanya itu dalam keadaan batil, tidak benar sama sekali. Tetap akan ada sedikit dari umat Islam yang tegak di atas kebenaran. Maka tidak benar kalau dimutlakkan dengan istilah tadi, masyarakat jahiliyah ataupun zaman jahiliyah, atau dikatakan sekarang ini baru muncul kebangkitan Islam. Ini tidak benar sama sekali, ya. Wa ummatu Muhammad SAW mata zau yaqdatan wa qa'imah. Umat Nabi Muhammad SAW, Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah itu masih ada di setiap zaman di atas muka bumi ini. Mereka tegak di atas kebenaran. Wal ulama'ur rabbaniyun maujudin fi kulli asrin jilan ba'da jil. Dan ulama-ulama ahli sunnah senantiasa ada setiap zaman, setiap tempat. Lam yakhlu asrun minal usur min alimin. Tidak akan mungkin suatu zaman kosong dari para al ulama. Kemudian dibawakan tadi ucapan Rasulullah SAW. Kemudian kata beliau, innal ladina yatakalamuna anis sahwa wa yu'arrikhuna laha innama yu'arrikhuna laha min tarikhi qiyami wa nash'ati firqatil ikhwanil muslimun bi Misra. Kata Syekh Abu Abdillah, sesungguhnya yang mempelopori pertama kali kata-kata kebangkitan Islam, itu memulainya di saat berdirinya kelompok Ikhwanul Muslimin. Jadi ini adalah propaganda dari kelompok Ikhwan Muslimin, seolah-olah sebelum adanya Ikhwan Muslimin, umat Islam itu tidak ada namanya sama sekali. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi selayaknya Ahlussunnah wal Jamaah menjauhi kata-kata seperti ini, karena sekali lagi bukan hanya salah kata saja, namun ini bertentangan, bertabrakan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan konsekuensinya panjang, dan sangat batil sekali. Makanya kalau kita perhatikan kelompok teroris yang ada sekarang ini, yang sudah kita pernah sampaikan, mereka ini sebetulnya adalah masih dikatakan para pengikut kelompok Ikhwan Muslimin yang mereka ke arah terorisme. Dan sudah pernah kita sampaikan, kelompok Ikhwan Muslimin pecah menjadi dua, kiblat ke politik dan kiblat ke arah jihad. Yang ke arah jihad inilah yang mengarah kepada kelompok terorisme yang ada sekarang juga di negeri kita, yang masih terus ramai di negeri kita ini semuanya adalah arahnya kepada kelompok Al-Ikhwan Al-Muslimin. Di antara sebabnya karena tokoh-tokoh mereka mendoktrin umat Islam ini semuanya jahiliyah, kafir. Apa solusinya? Dihabisi, dibom, habis, muncul nanti generasi baru. Itu yang mereka doktrinkan. Maka tidak aneh kalau mereka misalnya ngebom ataupun membunuh, menumpahkan darah kaum muslimin, karena mereka nggak menganggap ini masyarakat jahiliyah semuanya. Kita ketika melihat kejadian-kejadian terorisme di negeri kita, terutama di Surabaya sebelum Ramadan kemarin, tidak aneh. Karena apa? Indoktrin mereka. Jadi kesalahan kosakata atau kata-kata seperti ini jangan dianggap sepele. Ini ada konsekuensinya, karena memang itulah yang diinginkan oleh tokoh-tokoh mereka dengan mengatakan sekarang ini kebangkitan Islam.
apa yang harus dilakukan oleh kebangkitan Islam, apa yang dilakukan oleh para pemuda kaum muslimin yang sedang bangkit tadi, ya, untuk menghabisi masyarakat. Pernah dulu kita mendengarkan statement dari mereka, perumpamaan masyarakat sekarang ini, ya, seperti petani, ya, dengan gerombolan, misalnya babi-babi, ya. Babi-babi ini, ya, ada ribuan, ya, mungkin ratusan ribuan yang suka merusak sawah, ya. Nggak mungkin hanya sekedar apa diusir, apalagi nasihati, nggak mungkin. Lalu apa solusinya agar sawah para petani itu selamat? Diapain babi itu? Dibunuh. Itu yang mereka doktrinkan, ya. Maka sekali lagi tidak aneh kalau mereka membuat teror dan tidak segan-segan membunuh kaum muslimin, karena mereka menganggap ini masyarakat jahiliyah. Kebangkitan Islam konsekuensinya harus apa tadi, ya, biarkan yang sekarang ini generasi jahiliyah dihabisi, nanti Allah akan, kata mereka, akan menghidupkan kembali, membangkitkan kembali para generasi yang baru. Kalau istilah mereka generasi Al-Maidah, ya. Itu yang sering mereka sampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi sekali lagi, jangan kita meremehkan istilah-istilah seperti ini. Seperti yang dulu kita sampaikan, istilah tauhid, kalau menurut mereka yang paling tinggi tauhid hakimiyah, yaitu la hakima illallah, tidak ada yang memutus hukum kecuali Allah. Konsekuensinya yang tidak berhukum dan hukum Allah kafir, murtad. Maka kalau pemerintah nggak berhukum dengan hukum Allah, dengan hukum Islam, murtad, rakyatnya juga murtad, kafir, layak untuk ditumpahkan darahnya. Jadi sekali lagi, sumber terorisme ini akarnya, ini asal muasalnya. Maka harus dikikis habis, akidah seperti ini, akar mereka ini, karena ini ada sekali lagi sumber bala di negeri kita yang kita cintai ini. Semoga Allah menyelamatkan kita dari pemikiran dan kejahatan kelompok terorisme, dan semoga Allah menjaga keamanan negeri yang kita cintai ini. Kemudian kata beliau, wal hamasi dakwah thayyibun. Ini jawaban yang kedua tadi. Syekh membahas tentang salah satu kosakata dalam pertanyaan tadi, masalah sahabat Islam sekarang, tentang masalah dakwah. Wal hamasu li dakwah thayyib, berantusias, bersemangat dalam berdakwah itu baik. Wal insan qad yakunu fi raghbah ila fi'il khair wa ila dakwah. Namanya manusia, apalagi yang dengan istilah sekarang lagi hijrah, itu luar biasa semangatnya untuk berbuat kebaikan dan untuk menyebarkan kebaikan tersebut. Itu baik, kita ingkari. Lakin la yajuzu lahu an yubashira ad-dukhul fi dakwah illa ba'da an yata'allam. Akan tetapi tidak boleh dia langsung turun di medan dakwah sampai dia belajar. Ini bagi orang-orang yang di istilah sekarang ini baru berhijrah, baru bertaubat, entah dari premanisme, dari pemusik atau pemabuk, penjual narkoba, semangat untuk berdakwah, semangat menyebarkan kebaikan, itu bagus. Namun dengan syarat, dia harus tahu diri, jangan sampai dia berdakwah sebelum dia belajar ilmu agama. Ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahami. Apalagi tentang masalah akidah, harus dia belajar terlebih dahulu masalah al-akidah sahihah. Jangan belajar fikih dulu kemudian jadi dai, naudzubillah min dalik, namun menyebarkan kesyirikan, menyebarkan kebid'ahan. Ini sekali lagi harus diperhatikan oleh mereka-mereka yang menginginkan untuk menyebarkan kebaikan. Sama juga di dunia maya, saya nggak pernah usah ceramah, cuma saya suka nge-share di medsos, saya juga membuat komunitas dakwah. Betul, Anda tidak jadi dai, cuma Anda ketika tidak tahu siapa dai yang hak, siapa dai yang sesat, kalau Anda tidak belajar terlebih dahulu, kemudian Anda nge-share makalah atau ceramah atau datang ke ceramah Anda, banyak mengorbankan jamaah nantinya. Ketika Anda tidak tahu al-haq, tidak tahu al-ilmu. Makanya yang pertama kali harus dipelajari tentang al-ilmu. Makanya dakwah salafiyah sejak dini, ketika mengajarkan kitab al-usulul salasah, bab pertama, wa'lam i'lam rahimakallah annahu yajib alaina ta'allum arba'i masail.
Ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Wajib bagi setiap muslim, bagi kita semuanya, mempelajari 4 hal. Yang pertama al-ilmu, tentang ilmu. Apa itu? Ma'rifatullah wa ma'rifatun nabi wa ma'rifatul islam bil adillah. Ilmu yang dimaksud di sini mengenal Allah, mengenal Nabi Muhammad, mengenal Islam dengan dalilnya. Ini yang pertama kali harus dilakukan oleh setiap orang yang baru mengenal al-haq. Harus belajar yang benar tentang tadi ilmu, tentang mengenal Allah, akidah, mengenal Nabi Muhammad SAW, sejarah beliau dan sunnah-sunnah beliau, dan juga tentang agama Islam dengan dalil, bukan dengan taklid. Kemudian wal amal bi, mengamalkannya, dan ketiga baru berdakwah. Ini pondasi dakwah as-salafiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Jangan hanya pakai cover ahlu sunnah wal jamaah dakwah salafiyah, namun merusak dakwah salafiyah dari dalam. Dengan tidak tahu al-ilmu, tidak tahu akidah yang sahih, tidak tahu manhaj yang selamat, tidak tahu mana da'i salafi, mana da'i al-bidah, sehingga mencampur adukan antara yang hak dengan yang batil. Ini yang lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Artinya setiap kita harus tahu diri di mana kedudukan kita sekarang ini. Kalau kita baru berhijrah, artinya baru bertobat, jangan tergesa-gesa terlebih dahulu untuk menyelamatkan orang lain sebelum diri kita selamat terlebih dahulu. Ku anfusakum dahulu. Ini adalah kewajiban kita semuanya. Kata beliau, tidak boleh orang yang baru tadi bertobat, berhijrah, langsung turun di medan dakwah sampai dia betul-betul tahu ilmu. Sekali lagi, bukan hanya yang ceramah, namun yang mungkin sekarang ini punya jadi admin di medsos dan sebagainya, harus juga bisa selektif, harus juga tegas. Kalau ada yang macam-macam menyebarkan yang batil, harus ditindak tegas. Kalau anda bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan enak-enakan, harus punya tanggung jawab moral, karena ini berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'rif kaifa yad'u ila Allah azza wa jalla. Kalau dia ingin untuk berdakwah, harus dia juga belajar bagaimana berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwasanya orang yang mau berdakwah, yang betul-betul mau terjun di medan dakwah, sudah pernah kita sampaikan, yang melaksanakan dakwah ada 2 golongan. Yang pertama, yang betul-betul mendudukkan diri sebagai dai, sebagai ustadz, sebagai muallim, sebagai mudarris. Ini betul-betul harus memiliki 3 hal. Yang pertama, ilmu tentang agama Allah yang mau didakwahkan, terutama tentang masalah akidah. Ini harus sudah, karena dakwah harus lewat akidah terlebih dahulu. Harus mementingkan dakwah kepada akidah terlebih dahulu. Yang kedua, harus seorang dai itu tahu ilmu tentang dakwah, karena harus kita yakini dakwah itu ibadah seperti salat. Antum nggak mungkin bisa salat tanpa tanpa ilmu. Maka sama dengan dakwah. Maka sungguh batil, sungguh sesat orang yang mengatakan dakwah nggak perlu ilmu. Sebagaimana Rasul dahulu berdakwah sebelum beliau berilmu. Ini adalah tuduhan yang batil terhadap Rasul SAW. Rasul mengatakan, kul hadi sabili ad'u ilallah ala basira. Katakanlah, inilah jalanku, aku menyeru kepada Allah ala basira, di atas ilmu. Kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Abbas, Abdullah ala basira ala ilmin. Ini adalah cirinya Rasul dan pengikut Rasul, berdakwah di atas al-ilmu. Kemudian yang ketiga, seorang dai harus tahu siapa yang dia dakwahi. Ketika dia berdakwah kepada orang awam dengan yang ahlul bidah misalnya, artinya ada istilahnya tahapan-tahapan dalam berdakwah. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Ini diantara ayat tentang bagaimana kita menempatkan para al-mad'uin yang didakwahi. Sekali lagi,
yang harus dipenuhi oleh seorang dai. Yang pertama, ilmu tentang agama Allah. Yang kedua, ilmu tentang bagaimana cara berdakwah. Tentunya dakwah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, tentang keadaan al-madawin, seperti Rasul ketika mengutus Mu'ad bin Jabal ke negeri Yaman, ya Mu'ad, innaka ta'ti qauman ahla kitab. Wahai Mu'ad, engkau akan mendatangi penduduk Yaman dari ahli kitab. Rasul memberitahu dulu siapa yang akan beliau dakwahi. Ini betul-betul harus terpenuhi. Kalau tidak, jangan jadi dai, karena akan banyak merusak daripada memperbaiki. Adapun yang kedua kategori dai, yaitu dai yang istilahnya ala kadarnya. Dalam artian ketika dia sanggup berdakwah, dia berdakwah. Yaitu setiap kita wajib berdakwah. Ini tidak menafikan yang pertama tadi. Setiap orang wajib berdakwah. Namun bedakan antara kategori yang pertama yang mendudukkan dirinya sebagai dai, yang memang kalau bisa dikatakan tugasnya hanya berdakwah. Ini harus apa? Betul-betul tadi terpenuhi 3 hal tadi. Betul-betul memiliki ilmu syariat yang istilahnya berkompeten dalam bidangnya. Jangan sampai insinyur dokter yang dia kehidupannya hanya tahu ilmu kedokteran, ilmu agamanya sedikit-sedikit. Jangan mendudukannya sebagai apa? Sebagai dai. Kalau dia dakwah silakan, cuma ala kadarnya. Jangan setiap Jumat khutbah Jumat, kultum subuh, kemudian membuat kajian Sahih Bukhari, namun pakai terjemahan misalnya, Ini sekali lagi tidak dilarang setiap orang berdakwah, cuma harus tahu dirinya, di mana kedudukannya. Makanya di sini dikatakan oleh beliau, kalau yang turun di medan dakwah artinya statusnya sebagai dai, maka harus betul-betul belajar dan tahu bagaimana cara berdakwah di jalan Allah. Wa ya'rif turuqad dakwah, tahu metode dakwah yang disyariatkan, bukan mengada-ada jalan dakwah. Wa yakunu indahu ilmun bima yadu ilaih, dia tahu ilmu tentang apa yang dia dakwahkan, sebagaimana firman Allah tadi surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ilallah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini mungkin bisa jadikan patokan bagi kita, atau memang harus jadikan patokan bagi kita untuk menilai mana dakwah dan dai yang hak dan dai yang batil. Apa itu? Di sini Allah mengatakan Qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Katakan wahai Nabi Muhammad, inilah jalanku. Jalannya siapa? Nabi Muhammad. Apa jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, menyeru kepada tauhid Allah, kepada syariat Allah, kepada agama Allah, bukan menyeru kepada organisasi, partai ataupun apa namanya, bukan menyeru kepada kepentingan golongan atau pribadi, bukan. Namun berdakwah menuju ke jalan Allah, menyeru umat untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah ala basirah. Ciri yang kedua ala basirah, di atas ilmu. Kalau ada orang jahil baru tobat dari pemusik, penyanyi narkoba, pemabuk, langsung jadi dai, tidak tahu kapan belajarnya, maka ini sekali lagi tanda orang ini di atas dakwah yang batil. Meskipun pakai surban, pakai jubah tiap hari, namun apa? Dakwanya tidak di atas ilmu. Ini dakwah yang di atas kebatilan. Kemudian ala basirah ana wa manittaba'ani. Allah mengatakan bahwasanya Rasul diperintahkan inilah jalanku dan jalan para pengikutku. Ini sekali lagi barometer kita untuk mengetahui dakwah yang hak, dakwah yang batil. Yang pertama cirinya dakwah Rasul, dakwah para pengikut Rasul di atas ilmu. Kemudian wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini penguatan terhadap tadi. Ciri yang kedua, barometer dakwah yang hak, dakwah yang batil. Kalau dakwah itu menyeru kepada tauhidullah, tauhid al-uluhiyah, memerangi kesyirikan, ini dakwanya Rasul. Adapun dakwah yang tidak memprioritaskan kepada tauhidul uluhiyah, kepada pemberantasan kesyirikan,
syirik uluhiyah, maka itu bukan di atas jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi dakwanya Rasul dakwah di atas ilmu, yaitu ilmu agama Allah. Yang kedua, prioritas dakwanya Rasul dakwah kepada tauhid al-uluhiyah. Dia tidak cukup hanya menyeru umat kepada tauhid, namun memerangi kesyirikan, melarang kaum muslimin dari menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya agak simpel sebetulnya kalau kita mau tahu mana dakwah yang hak, mana dai yang hak dengan dakwah atau dai yang batil. Kalau dai itu tidak mau menyeru kepada tauhid, tidak mau memerangi kesyirikan, selama hidupnya dakwanya cuma masalah fikih, cuma masalah rumah tangga, masalah akhlak, atau lebih mementingkan hal itu daripada tauhid, maka ini ciri dakwah itu menyimpang dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi yang Allah jelaskan tentang metode dakwanya Rasul SAW yang harus dijalankan oleh para dai, yang harus dipahami oleh para dai. Bahwasanya dakwah ala ilmin dan prioritasnya wa subhanallah, maha suci Allah, yaitu dari kesyirikan. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku tidak termasuk orang-orang musyrikin. Kata Syekh, fal jahil la yasluh dakwah. Orang yang jahil tidak layak untuk berdakwah. La budda an yakuna inda ilmun, harus dia tahu ilmu terlebih dahulu. Maka sudah pernah kita sampaikan dulu ucapan seorang dai yang batil yang mengatakan Nabi dulu berdakwah tanpa ilmu. Ini tuduhan yang sangat amat batil, karena ini telah dibantah sendiri oleh Allah. Dakwanya Rasul ala basirah. Kalau dia mengatakan Nabi berdakwah sebelum berilmu, maka ini sekali lagi menentang firman Allah Subhanahu wa taala. Itu pernyataan statement yang batil yang menentang Allah dan menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia orang jahil, belajar dulu, bukan berdakwah. La budda an yakuna inda ilmun wa ikhlas. Harus berilmu kemudian ikhlas. Ad'u ilallah, aku menyeru ke jalan Allah. Kalau orang itu dakwanya menyeru ke jalan Allah, bukan untuk mencari kedudukan, bukan untuk mencari uang atau harta atau apapun dari urusan dunia, maka dakwanya dia bebas, tidak terikat dengan apapun. Kalau misalnya di suatu masjid sudah nggak boleh atau diganggu di masjid, sudah pindah ke masjid yang lain, nggak ada masalah. Ada provokator yang mau merusak misalnya, tidak ada masalah, pindah ke masjid yang lain. Artinya apa? Dakwah bukan mencari kedudukan, mencari urusan apa? Urusan dunia. Sebagaimana Rasul dahulu, dakwah di kota Makkah, diganggu, provokasi sama orang-orang musyrikin jahiliyah. Rasul pindah hijrah ke kota apa? Al-Madinah. Ketika Rasul dakwah di negeri Taif atau ke Taif, diganggu, dilempari batu, Rasul apa? Pindah dakwah ke tempat yang lain. Ini kalau apa? Ada ilallah, dakwanya menuju ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus apa? Orang itu berdakwah dengan ilmu, dengan ikhlas, wassabar, sabar. Karena dakwah apa? Penuh dengan onak dan duri. Jangankan dakwah kita yang mungkin sekali lagi banyak kekurangan dalam pribadi kita dan sebagainya, dakwah Rasul. Rasul kurang apa? Apakah Rasul kurang akhlak yang mulia? Naudzubillah min dzalik. Innaka la'ala khuluqin azim. Apakah ini dakwanya enggak beres karena akhlaknya kurang baik, sampai apa diusir. Sekarang diusir atau tidak bukan karena masalah akhlak. Rasul kurang akhlak apa? Namun inilah resiko dakwah tauhid. Namanya dakwah tauhid pasti ada onak dan duri. Rasul saja apa? Dimusuhi, dibenci, bahkan mau dibunuh. Wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka orang-orang musyrikin membuat makar kepada Rasul dan dakwah Rasul. Namun Allah membalas apa? Makar mereka. Kalau Rasul saja yang sempurna akhlaknya, manusia terbaik, dakwah beliau tidak semua orang-orang pada waktu itu menerima dakwah beliau, apalagi dakwah kita. Maka kalau misalnya ada dakwah kita, kajian kita yang dimusuhi, yang provokasi dan sebagainya, diganggu dan sebagainya, kemudian kita harus hijrah, ini sekali lagi tidak aneh karena Rasul juga demikian.
diusir, diganggu oleh kaum musyrikin jahiliyah. Meskipun kalau sekarang ini bukan hanya orang kafir, bukan al-bidah saja, namun ada orang-orang yang mengaku pengikut sunnah, namun karena kebusukan hatinya terkadang ada iri dan dengki, kemudian mengadakan provokasi, kemudian merusak kajian-kajian kita. Qatalahumullah. Namun sekali lagi, inilah dakwah. Dakwah itu butuh ilmu, butuh keikhlasan, butuh kesabaran. Sabar bukan berarti ngalah terus, dalam artian gak usahlah dibahas ghibah, nggak boleh. Kalau mereka memang provokator harus ditahdzir, harus disebutkan bahwa mereka ini adalah perusak dakwah, harus dijauhi. Ini bukan berarti kita nggak sabar. Kalau kita nggak sabar, sudah kita cuma kita sabar, cuma tetap kebatilan, kemungkaran, kezaliman, kejahatan harus diingkari, harus umat dijauhkan. Hati-hati, ini para penjahat dakwah, ini para perusak kajian sunnah, ini para pemecah belah dakwah as-salafiyah atau salafiyin, harus dijauhi. Jangan malah dirangkul kemudian diajak untuk bersatu, sedangkan hatinya penuh dengan kemunafikan atau istilah kita serigala berbulu sapi. Nah, harus dakwah itu dengan ilmu, dengan keikhlasan, dengan kesabaran. Wa tahammul. Tahammul itu kuat memikul beban dakwah. Sekali lagi, dakwah ini tidak mulus yang dibayangkan, tidak seindah yang dikhayalkan, diimpikan. Sekali lagi, penuh dengan onak dan duri. Sekali lagi, dan di zaman sekarang ini yang memusuhi dakwah kita bukan hanya orang kafir, bukan hanya al-bidah, namun orang-orang yang juga mengaku al-sunnah, yang kadang juga ikut pengajian sunnah, namun jadi provokator dari dalam. Namun sekali lagi, harus betul-betul kita bisa terus istiqomah di atas jalan dakwah. Kalaupun memang tidak boleh dakwah di tempat mereka, sudah, masih ardullahi wasi'ah, kata Allah, bumi Allah luas. Rasul saja seperti kita katakan tadi, nggak bisa dakwah dengan bebas di kota Makkah, dakwah di tempat yang lain, kota Madinah, dan insya Allah masih banyak orang-orang yang bisa menerima dakwah kita. Namun tetap harus diperingatkan umat dari bahaya para serigala berbulu sapi tadi. Wa hikmah, dakwah harus dengan hikmah. Apa hikmah itu? Hikmah itu harus lemah lembut terus? Tidak. Terkadang perlu dengan tegas. Kalau kita perhatikan sejarah Rasul dakwanya nggak lemah lembut terus. Memang itu asal dalam dakwah. Namun ketika butuh ketegasan, Rasul tegas. Seperti yang sering kita sampaikan, Rasul mengatakan al-khawarid kilabu ahli nar, kelompok khawarid anjing-anjing api neraka. Lemah lembut atau halus itu? Luar biasa tegasnya, kerasnya Rasul SAW. Kelompok khawarid adalah nenek moyang kelompok teroris. Rasul mengatakan mereka adalah anjing-anjing api neraka. Ini bukan menvonis orang perorangan, namun ancaman Rasul kepada mereka-mereka yang mengikuti jejak kelompok khawarid, yang mereka ini sekarang diwakili oleh kelompok teroris dengan berbagai nama mereka. Rasul keras kalau memang pada tempat. Itulah hikmah. Apa itu hikmah? Kata para ulama, wadu syai' fi maudhihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, nggak lemah lembut terus. Kelompok teroris, gak usahlah dighibah, haram ghibah. Apa seperti itu? Dalam Islam ada waktunya lemah lembut, adalah waktunya tegas dan keras. Dan itu sekali lagi Rasul contohkan. Namun sebagian dai-dai kita hanya banyak mengambil sisi lemah lembutnya saja. Nggak usahlah bahas kelompok-kelompok yang lain, nanti memecah belah umat. Rasul yang mengajarkan kita, sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar. Umat Islam terpecah menjadi 73 golongan, semuanya diancam masuk neraka. Rasul yang mengatakan, Rasul yang mengajarkan kita untuk mentah dari kelompok yang sesat. Demikian pula para ulama as-salaf. Sekali lagi, dakwah dengan hikmah, iya betul. Cuma apa arti hikmah? Ini yang terkadang perlu diluruskan. Itu terlalu keras, enggak hikmah itu. Ini sekali lagi, Rasul setiap mukaddimah pengajian beliau mengatakan kullu bid'atin dolala. Setiap bid'ah itu sesat. Lemah lembut, halus. Dan ini juga sekaligus bantahan kepada dai pelawak itu
yang mengatakan, yang sering mengatakan bid'ah itu seperti yang mengatakan sate-sate sebagai tukang sate, ya. Ya, ini mereka, dia menyindir al-sunnah wal jamaah dakwah salafiyah yang suka mengingatkan umat dari bahaya kebid'ahan, padahal ini semuanya hanyalah apa? Meneruskan ajaran Rasul. Rasul setiap mukadimah kajian beliau khutbatul hajah mengingatkan umat dari bahaya apa? Bid'ah. Kok disamakan dengan tukang sate yang suka ngomong apa? Sate-sate. Ini adalah memang inilah namanya pelawak, ya. Wala budda an ya'rif turqad dakwah. Artinya sekali lagi, yang mau berdakwah harus tahu metode dakwah ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa manahiju dakwah allati ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam, harus tahu metode dakwah yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, seperti salat, sallu kama ra'aitumuni usolli. Dakwah juga demikian, mempelajari dulu bagaimana Rasul dahulu berdakwah. Dan sudah kita sampaikan tadi, prioritas dakwah Rasul dakwah kepada tauhid al-uluhiyah, memerangi kesyirikan dengan segala bentuknya. Amma mujarradul al-hamas atau mujarradul mahabbari dakwah thumma yubashir dakwata hada fil haqiqah yusiru akthar mimma yuslih. Adapun sekedar semangat untuk berdakwah, sekedar cinta dakwah, kemudian langsung terjun ke medan dakwah, ini pada hakikatnya kata beliau lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Dan sudah kita perinci dalam hal ini, bukan hanya yang langsung jadi ustadz, bukan hanya langsung jadi dai, namun juga yang jadi panitia dakwah, ya, entah di dunia maya ataupun di dunia nyata atau mungkin di dunia lain, wallahu a'lam, ya, harus betul-betul tahu hal-hal seperti ini. Karena sekali lagi, dengan banyaknya majlis-majlis taklim, banyaknya komunitas dakwah, terkadang ketika mereka tidak tahu ilmu, hanya semangat dakwah saja, ini lebih banyak merusak daripada apa? Memperbaiki. Sekali lagi, mengundang dai-dai penyesat umat, tidak tahu ini dai salafi atau tidak, bahkan yang kita kadang juga sesalkan, bahkan seorang ustadz yang mengaku ustadz sunnah, terkadang nge-share di FB-nya pengumuman kajian-kajian tabligh akbar dai-dai yang sesat, dai-dai haroki, karena hafalannya kuat dikira apa? Salafi, karena apa? Luar biasa pengikutnya. Kemudian pengumuman kajiannya di-share. Naudzubillah min dzalik. Ini yang berbahaya. Karena apa? Tidak tahu manhaj, tidak tahu akidah, namun jadi ustaz. Ini lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Wa qad yaqa fi masyakil, orang yang jahil namun langsung berdakwah atau jadi panitia dakwah, ini banyak mendatangkan masyakil, problematika dakwah. Dan ini yang lebih banyak merusak dakwah, lebih banyak memecah belah para jamaah as-salafiyin, wa yuqi'in nas fi masyakil, dan ini juga yang menimpakan manusia dalam banyak problematika. Fahada yakfi an yuraghi fil khair. Orang yang seperti ini yang baru tahu kebaikan, nggak ada masalah dia dakwah sekadar ala kadarnya, dalam artian yang dia tahu saja. Misalnya dia sudah bertobat dari pemusik, dari penyanyi, dia dakwai saudaranya yang masih nyanyi, yang masih bermaksiat untuk bertobat. Itu saja, sebatas itu saja. Nggak usah buka baca kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim kemudian disyarah, atau dia ajak temannya, saudaranya ikut kajian, sudah itu saja, sebatas itu saja. Harus tahu diri. Wa yujar alai, insyaallah, kalau dia tahu diri dan dia berdakwahnya sesuai dengan kapasitasnya, maka insyaallah dia akan mendapatkan pahala. Lakin in kana yuridu dukhul fi ma dakwah falyata'allam awwalan. Adapun kalau dia masih baru belajar atau pas-pasan ilmunya, bukan bidangnya itu dalam dakwah, bidangnya hanya bisnis, kedokteran atau bengkel mobil misalnya, jangan terlalu masuk ikut campur ke dalam ranah dakwah terlalu jauh. Kadang orang ini tadi karena semangat namun tidak tahu diri, sehingga masuk ke dalam area yang dia bukan bidangnya. Orang Arab mengatakan hadza laisa bi syiki fakhruji, ini bukan sarangmu, maka keluarlah. Artinya orang itu harus tahu diri.
Karena kata Syekh, makul wahid yasluhi dakwah. Tidak semua orang layak untuk menjadi apa? Dai. Karena tadi butuh hal yang sangat luar biasa banyaknya. Wa makul mutahammis yasluhi dakwah. Tidak semua orang yang antusias untuk menyebarkan kebaikan layak untuk dia berdakwah. At-tahammus ma'al jahli yadur wala yanfa. Ini kaidah yang harus kita betul-betul pegangi dalam beragama, dalam berdakwah, dalam berjuang, dalam berjihad. Semangat untuk berdakwah atau semangat berjihad, semangat berjuang, namun dengan kejahilan ini yadur, lebih banyak memadaratkan, merusak, tidak bermanfaat. Seperti kelompok teroris, karena dia baru tahu agama Allah, dikasih doktrin-doktrin teroris dan sebagainya, maka dia pun ikut ajaran terorisme. Ini karena apa? Semangat, namun tidak didasari oleh ilmu yang benar, oleh ilmu yang mumpuni, maka lebih banyak memadaratkan dan tidak bermanfaat. Ya, kita lanjutkan pertanyaan yang 44 karena pendek, cukup insyaallah. Ditanyakan di sini, halit tahdzir minal manahij al mukhalifah liman salaf wajibun? Apakah mentahdzir, memperingatkan umat dari metode-metode yang menyelisihi manhaj metode salaf itu wajib? Apakah mengingatkan, memperingatkan umat dari bahaya kelompok-kelompok sesat atau dai-dai sesat yang menyelisih manhaj salaf itu wajib? Kata Syekh Shalih bin Fauzan, "Na'am." Iya, wajib. Kata beliau, "Yajib an nuhadzira minal manhaj al-mukhalifah li manhaj salaf." Wajib untuk kita memperingatkan umat dari metode-metode dakwah, metode-metode beragama yang menyelisihi manhaj salaf. Siapapun pelakunya, baik yang memang itu ahli bid'ah ataupun yang mengaku-ngaku sebagai ahli sunnah, namun statementnya, pernyataannya, kelakuannya dalam berdakwah itu menyelisih manhaj salaf, harus ditahdzir, harus disalahkan. Jangan didiamkan. Gara-gara dia satu amamat dengan kita, kita diam saya, tidak. Harus ada at-tahdzir itu wajib. Ini termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadi, fa illam yastati fa bilisani. Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, kemungkaran ini bentuknya apa saja, bukan hanya kemaksiatan, bahkan lebih dari kemaksiatan, kesyirikan, kebid'ahan, wajib untuk diingkari. Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan, demikian pula dengan tulisan. Kata beliau termasuk yang wajib. Hada minan nasiha lillah wali kitabihi wali rasuli wali aimatil muslimin wa amatihim. Dan ini termasuk nasihat untuk Allah, untuk kitabnya, untuk rasulnya, untuk pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin secara keseluruhan. Ini adalah bentuk ad-dinun nasihat. Agama adalah nasihat. Jangan seperti kelompok ikhwan muslimin atau kelompok harakah yang punya kaidah yang sesat, akidah yang batil. Nata'awanu fima tafaqna alaihi wa ya'dhuru ba'da fima ikhtalafna fi. Kita saling tolong menolong dalam hal yang kita sepakati, dan kita saling toleransi dalam hal yang kita perselisihkan. Meskipun perselisihan dalam masalah akidah tentang tauhid asma wa sifat, mereka tutup mata, nggak usah saling menyalahkan. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah jalan yang batil, menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW. Rasul mengatakan, man ra'a minkum munkaran. Kalau mereka mungkar, rubah, dengan apa? Kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Tetap harus nahi mungkar. Tidak boleh kebatilan didiamkan. Nuhadzir min ahli syurur, wajib kita mengingatkan umat dari ahli syurur, dari orang-orang yang jelek, yang jahat. Seperti yang kita sampaikan tadi, yang jahat bukan hanya dari ahli bidah, bahkan yang mengaku-ngaku ahli sunnah, ada yang jahat, ada yang tadi serigala berbulu sapi. Harus diperingatkan umat, awas bahaya. Orang ini kelihatannya seperti sapi, namun hakikatnya serigala. Wa nuhadzir minal manahij al mukhalifah limanhaj Islam. Kita wajib memperingatkan umat dari dakwah-dakwah yang menyelisihi metode agama Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Islam
Kata Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fi silmi kafah. Masuklah ke dalam Islam secara apa? Totalitas, keseluruhan. Jangan diambil yang lemah lembunya saja. Namun yang tegas, yang keras ditinggalkan. Ini metode Islam yang keras, yang tegas demi menyelamatkan umat. Kalau orang itu dibiarkan menyebarkan kesesatannya, menyebarkan kejahatannya, tidak diperingatkan, ini bahaya bagi umat. Harus ada apa? Penjelasan, harus ada tahdzir, diperingatkan. Wa nubayyin madarahatil umuril nas. Wajib kita menjelaskan bahaya kejahatan-kejahatan mereka, kebid'ahan-kebid'ahan, penyimpangan-penyimpangan mereka kepada manusia. Wa nahussum ala tamasuk bil kitab was sunnah, hada wajibun. Dan wajib bagi kita untuk menganjurkan, menyeru umat berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan ini wajib, bukan hukumnya apa? Mustahab. Meskipun sesuai dengan tadi kadarnya. Yang memang jadi dai, dengan ilmiah dia jelaskan tahdirannya, bantahannya, kritikannya, yang penuntut ilmu, dia sampaikan sesuai dengan apa yang dia dapati dari penjelasan-penjelasan yang ilmiah. Bukan berarti yang bukan dai tidak boleh selama apa? Dia tahu ilmunya. Namun sesuai dengan apa? Kadarnya. Harus tahu apa? Kadarnya. Kata beliau, hada wajib, ini wajib. Dan ini adalah salah satu ciri khas dakwah salafiyah, at-tasfiyah wa tarbiyah. Dan ini adalah salah satu metode dakwah salafiyah untuk meraih kejayaan umat. Dengan apa? Tasfiyah wa tarbiyah. Apa itu tasfiyah? Memurnikan Islam dari kotoran yang menempel, kotoran syirik, kotoran bid'ah, penyimpangan-penyimpangan dan orang yang menyimpang, kemudian mentarbiyah mereka dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini adalah metode dakwanya Rasul, seperti yang Allah firmankan dalam awal surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Atau ayat yang kedua, yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qabla fi dhalalin mubin. Dialah Allah yang mengutus rasulnya di tengah orang-orang yang ummiyin. Tugasnya Rasul membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, wa yuzaki, mentazkiyah, mentasfiyah, memurnikan mereka dari apa? Kesyirikan atau hal-hal yang menyimpang. Dan yang kedua, yu'allimuhumul kitab wal hikmah, mengajarkan kepada mereka Al-Quran dan Sunnah. Inilah sekali lagi kiat meraih kejayaan umat ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tasfiyah wa tarbiyah. Walakin hada min syu'uni alil ilmi alladhina yajib an yatadakhalu fi hadal amal. Namun masa tahdzir mentahdzir ini pertama bukan orang jahil dulu. Orang jahil boleh dengan apa? Dia mengikuti para ulama tersebut dengan apa? Penjelasan-penjelasan, bukti-bukti ilmiahnya. Wa an yuwaddihu linnas bi tariqatil la'iqah al masyru'an najiha bi idznillah. Dan bagi para ulama tersebut untuk menjelaskan kepada manusia jalan-jalan yang sesat tadi dengan cara yang disyariatkan, yang insyaallah bisa sukses bi idznillah dengan seizin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan pada kajian malam hari ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aku qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis.